Ketika Asep menoleh, sosok Maryati terlihat menatap tajam ke arah Asep, menggeram, lalu berkata, Kembalikan susuku, kembalikan susuku. Sama seperti ketika Mary mati. Asep hanya tersenyum, lantas mengambil keris pusaka warisan gurunya yang di Banten sana. Saat itulah pandangan Mary langsung melotot, tepat menyaksikan sosok perempuan berpakaian ronggeng berdiri tersenyum menyeringai di belakang Abah Asep. Dan tak cukup sampai di situ saja, Mary terkejut ketakutan sampai menutup mata ketika tiba-tiba muncul satu persatu pocong memenuhi kamar gelap Abah Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Masih ingat dengan kisah tentang ajab susuk kembang amben, di mana dalam cerita itu almarhumah Teh Mary yang memasang susuk 8 titik di tubuhnya mati dengan kondisi badan membusuk. Titik-titik yang dipasangi susuk mengeluarkan nanah dan darah. Sampai di pelipis mata tulang sudah terlihat. Yang bertahun-tahun sakit seperti kembang amben atau kembang ranjang, hanya bisa beraktivitas di tempat tidur. Pasca meninggal, almarhumah Teh Mary bergentayangan di kampung Parung Banteng, meneror semua warga kampung, termasuk Teh Ningsih. Datang ke setiap orang meminta agar susuknya dikembalikan. Di mana susuk itu ketika jenazah Teh Mary dimandikan, diambil dan disimpan oleh sosok Maena. Kisah yang dibagikan oleh Teh Ningsih. Di video kali ini, Teh Ningsih menceritakan pada beberapa waktu lalu tentang awal perjalanan Teh Mary dari mulai memasang susuk sampai terbaring seperti mayat hidup hingga gentayangan selepas meninggal dunia. Mary dan Ningsih, dua sahabat yang selalu bersama-sama dari kecil. Bahkan dari mulai sekolah SD, SMP, sampai SMA atau dulu disebut semea. Ningsih dan Mary selalu satu bangku, tak pernah terpisahkan. Mereka berdua sudah seperti saudara. Begitu pula hubungan kedua orang tua mereka sudah layaknya seperti saudara pula. Mary yang merupakan anak tunggal dari Mang Kanda dan Bi Imas, tergolong lahir dari keluarga yang cukup mampu. Mary dikaruniai paras yang cukup rupawan.
Bahkan banyak pemuda kampung di Parung Banteng yang berlomba-lomba untuk mendapatkan Mary. Namun Mary tak pernah menggubris mereka semua. Sampai ketika selepas 1 tahun lulus dari Semea, Mary ditawari kerja oleh salah satu saudara bapaknya yang merantau di daerah Jakarta. Mary ditawari kerja jadi seorang pramusaji di sebuah resto rumah makan Padang yang bernama Resto Sari Bahari. Yang kebetulan waktu itu di tahun 96 butuh 2 orang karyawan. Mary pun mengajak Ningsih sahabatnya untuk merantau ke Jakarta. Selain mencari pengalaman, Mary pun mengajak Ningsih agar bisa merubah nasib hidup mereka, khususnya Ningsih yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Atas persetujuan kedua orang tua mereka, akhirnya Mary dan Ningsih pun bareng dengan saudara dari bapaknya yang kerja pula di daerah Jakarta langsung berangkat merantau ke sana. Di Jakarta, Mary dan Ningsih ngekos menyewa 1 kamar ditinggali berdua. Mereka langsung dibawa ke rumah makan Sari Bahari yang merupakan milik dari Pak Haji Amir, seorang warga asli Padang. Haji Amir ini mempunyai beberapa cabang restoran. Hanya saja yang terbesar adalah restoran yang di Jakarta yang akan menjadi tempat kerja Mary dan Ningsih. Mary dan Ningsih karena tergolong orang berpendidikan yang waktu dulu tahun 90-an lulusan SMA ibarat S1 pada zaman saat ini, langsung diterima kerja oleh Haji Amir. Terlebih yang masukin itu karyawan kepercayaan Haji Amir pula yang memegang salah satu cabang di daerah yang berbeda. Mulailah Mary dan Ningsih bekerja menjadi pramusaji di restoran itu. Tak perlu waktu lama, mereka berdua bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Terlebih lagi, Haji Amir selaku pemilik restoran yang setiap hari ada di sana, itu bukan seperti bos ke bawahan, malah seperti ayah kepada anak-anaknya. Begitu baik, bahkan cenderung mendidik para karyawannya, ahli ibadah pula, sesuai dengan gelar haji yang disematkan dalam namanya. Haji Amir begitu baik orangnya, membuat Mary dan Ningsih begitu kerasan bekerja di restoran itu. Terlebih gaji yang mereka dapat pun cukup besar pula, ditambah tanpa perlu membeli makanan, karena untuk makan sehari-hari itu dikasih oleh pihak restoran. Dalam 1 tahun, Mary dan Ningsih hanya pulang sekali ketika menjelang Lebaran saja. Tak terasa sudah 3 tahun mereka bekerja di restoran Sari Bahari. Walau sempat terhenti ketika peristiwa Mei tahun 98. Satu ketika, Haji Amir datang ke restoran dengan mobil yang dia kendarai bersama seorang pemuda yang begitu cakap dan rupawan bernama Burhan. Ternyata Burhan ini
adalah anak sulung dari Haji Amir. Waktu itu dibawa ke restoran Sari Bahari dan langsung mengadakan pertemuan dengan semua karyawan di sana. Waktu itu Teh Ningsih ingat betul. Di akhir tahun 1999, Haji Amir mengumpulkan semua karyawannya termasuk mereka berdua. Lalu Haji Amir memperkenalkan Burhan anaknya. Ini anak sulung Bapak. Mulai saat ini, restoran Sari Bahari Bapak percayakan ke anak Bapak ini. Jadi mulai sekarang, baik-baiklah kalian semua bekerja dan nurut sama pemimpin baru yang Bapak tunjuk. Ucap Haji Amir pada waktu itu. Sedangkan Mary yang ikut meeting saat itu, pandangannya tak pernah lepas dari wajah anak Haji Amir yang memang begitu tampan. Terlihat pula raut wajah penuh kebijaksanaan, tak jauh berbeda seperti Haji Amir bapaknya. Mary di pertemuan pertama waktu itu sudah jatuh cinta. Waktu pun berlalu. Mary semakin giat bekerja di restoran. Dia selalu ingin mengambil hati sang majikan, Burhan. Namun sayang, waktu itu, selepas 4 bulan Burhan mengambil alih restoran. Satu saat, Burhan datang dengan seorang perempuan cantik berjilbab yang begitu anggun. Selepas Mary selidiki, ternyata perempuan itu adalah istri Burhan. Mereka baru menikah 2 tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak sama sekali. Hampir putus asa Mary. Cintanya bertepuk sebelah tangan karena Burhan sudah mempunyai seorang istri. Namun Mary bertekad, bagaimanapun caranya, dia harus memiliki Burhan walaupun hanya menjadi perempuan kedua dalam kehidupan Burhan. Mary betul-betul tergila-gila oleh sosok Burhan majikannya. Ditambah lagi, selisih umur mereka paling cuma 4 tahun saja. Lalu masuk bulan Ramadan di tahun 1999 waktu itu. Mary dan Ningsih pulang kampung ke Parung Banteng H-4 Lebaran. Karena memang restoran Sari Bahari dari mulai H-4 sampai H+3 itu tutup total, memberikan waktu untuk para karyawannya berkumpul bersama keluarga masing-masing. Mary dan Ningsih pun pulang ke Parung Banteng. Nah, waktu di Parung Banteng inilah satu sore ngabuburit, Mary datang ke rumah Ningsih. Waktu itu Mary mengajak Ningsih berbicara berdua. "Sih, ada yang mau saya omongin." "Ada apa sih, Teh?" "Lah, ada aja. Pokoknya penting. Teteh butuh bantuan kamu," ucap Mary. Ningsih pun penasaran, ada apa nih? Gak biasanya si Teh Mary itu bertingkah seperti itu, seolah ada sesuatu yang penting. Yang padahal sudah bertahun-tahun mereka bersama, Mary jarang bertingkah seperti itu. Nah, Mary pun mengajak Ningsih pergi ke pasar Ramadan yang tak jauh dari lapangan desa Parung Banteng.
Di pasar Ramadan ini, selain membeli aneka jajanan untuk takjil buka puasa, Mary mengajak Ningsih berbicara. Ningsih, kamu kan tahu, selama ini Teteh betul-betul tergila-gila sama Pak Burhan. Pokoknya Teteh rela lah, walaupun cuma jadi perempuan kedua. Atau jadi perempuan simpanan pun Teteh rela Ningsih. Ya Allah Teh, emang gak ada laki-laki lain Teh? Kan banyak tuh di Jakarta yang suka sama Teteh. Allah, mereka semua kelasnya jauh sama Burhan. Udah ganteng, baik, soleh, kaya raya pula. Mereka yang suka sama Teteh cuma karyawan biasa Ningsih. Ya juga sih Teh, kalau sama Burhan ya Teteh kira sepadan atuh Ningsih. Teteh teh udah cantik, semok. Masa atuh gak pantes kalau bersanding sama Pak Burhan? Iya Teteh mah cantik, cocok lah sama Pak Burhan. Tapi gimana atuh Teh? Pak Burhan kan sudah punya istri, gak kalah cantik juga istrinya. Alah, urusan gampang itu mah Ningsih. Teteh ada cara, cuman itu Teteh mau minta tolong kamu antar Teteh ke Ranca Bitung. Ranca Bitung? Mau ngapain ke Ranca Bitung Teh? Teteh mau nemuin siapa di sana? Allah, ada lah pokoknya. Besok habis asar antar Teteh ke sana. Pakai motor Teteh saja. Teteh mau nemuin seorang dukun. Teteh mau minta bantuan dukun itu buat naklukin Pak Burhan. Ya Allah Teh, sampai segitunya main dukun juga. Janganlah Teh. Allah, udahlah. Pokoknya kamu temenin Teteh aja, ucap Mary. Ningsih pun gak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya nurut ke Mary yang sudah dia anggap seperti kakak kandungnya sendiri. Esok harinya, sore hari, Ningsih dan Mary pun boncengan menuju ke desa Ranca Bitung. Desa sebelah yang tak jauh dari desa Parung Banteng. Setibanya di Ranca Bitung, Ningsih ini bertanya, Teteh tahu dukun ini dari siapa Teh? Ada lah, dari saudara Teteh. Saudara Teteh? Saudara yang mana? Itu Mang Kosim yang masukin kita kerja di tempat Pak Haji Amir. Oh, dari si Mamang. Emang si Mamang pernah datang ke dukun itu Teh? Pernah Ningsih. Dulu waktu istrinya selingkuh, Mang Kosim minta bantuan si Abah Asep, dukun yang mau Teteh datangi hari ini. Oh, pantes atuh. Obrolan pun terhenti karena sudah dekat dengan rumah sosok Abah Asep. Abah Asep seorang lelaki tua berusia 60 tahun. Dianggap punya kelebihan dalam ilmu kebatinan. Banyak dimintai tolong oleh orang-orang dengan berbagai keluhan. Sosok si Abah Asep ini, walau sudah usia 60-an, tapi perawakannya masih begitu segar. 10 tahun lebih muda daripada usianya. Abah Asep cukup terkenal. Bahkan orang-orang tua di Parung Banteng semua kenal pula karena di masa lalu Abah Asep ini bisa dibilang seperti seorang jawara. Memang sedari muda dia gemar belajar ilmu-ilmu kebatinan ke beberapa daerah. Konon katanya pernah 5 tahun juga berguru di daerah Banten sana. Itu menurut cerita Teh Ningsih. Singkatnya, tiba di rumah Abah Asep, Ningsih dan Mary langsung memperkenalkan diri. Abah Asep dengan begitu ramah mempersilahkan kedua gadis ini masuk ke dalam rumah yang cukup sederhana. Setibanya di dalam di ruang tamu,
Abah Asep pun bertanya tujuan Mary datang ke rumahnya. Nah, sekarang Neng teh ada perlu apa nemui Abah ke sini? Tahu dari mana pula datang ke tempat ini? Abah, saya teh Mary sama Ningsih dari Parung Banteng. Tahu ke Abah itu dari mamang saya, dari Mang Kosim, yang beberapa tahun dulu pernah dibantu sama Abah waktu istrinya selingkuh. Oh, si Kosim yang di Jakarta? Iya, Abah. Ya, lalu ada apa? Ada maksud apa kamu nemui Abah? Ningsih hanya diam, Mary yang berbicara. Begini, Abah. Saya teh suka sama laki-laki. Tapi susah, Bah. Masa kamu ini muda, cantik, semok, montok. Mana ada laki-laki yang gak suka sama kamu? Abah aja yang udah tua suka kok lihat kamu. Ucap si Abah Asep sambil tersenyum menggoda kepada Mary. Ah, Abah mah bisa aja. Ini loh, Bah. Masalahnya, laki-laki yang saya suka itu, dia majikan saya di Jakarta dan sudah punya istri. Saya teh bingung, Bah. Terus terang saja, Bah, saya teh kagegeloan, tergila-gila sama Mas Burhan. Saya betul-betul jatuh cinta sama Mas Burhan, Bah. Cuman itu masalahnya, Bah. Dinding penghalangnya begitu tebal. Saya mau minta tolong sama Abah. Gimana caranya agar Mas Burhan mau sama saya, Bah? Jadi istri kedua pun gak masalah. Jadi perempuan simpanan gak masalah juga. Yang penting saya bisa sama-sama dengan Mas Burhan. Itu, Bah, maksud saya datang kemari. Ya, mau minta ilmu pengasihan lah sama Abah. Ucap Mary begitu berharap kepada Abah Asep. Abah Asep sendiri mendengar permintaan Mary hanya tersenyum saja. Waduh, kalau pakai ilmu pengasihan mah Neng, gak ada yang instan atuh. Neng teh mesti puasa, mesti ngamalin ilmunya. Makan waktu lama, itu pun belum tentu Neng teh sanggup. Loh, memang berat, Bah? Ya berat. Ada lelaku, ada ritual, ada tarekat yang harus dijalankan. Gak sembarangan cuman baca-baca mantra, baca-baca jampi. Itu mah ilmu pelet rendahan yang kayak gitu, Maneng. Waduh. Terus gimana, Bah? Ada cara lain enggak, Bah? Oh, tentunya ada atuh. Jangan sebut Abah Asep. Ada atuh, Neng. Kalau Neng mau, Neng pasang susuk. Waduh, susuk? Susuk apa, Bah? Nih, Neng. Abah punya susuk yang paling langka. Terus terang saja, Neng. Susuk ini bukan susuk sembarangan. Ini susuk sudah ada di tangan Abah. Sudah 35 tahun lebih. Dan gak pernah Abah keluarkan. Loh, kenapa, Abah? Emang gak ada yang mau pasang? Ya ada. Cuma terus terang, Neng, harganya mahal. Mahal? Berapa, Bah? Neng, satu batang susuknya saja harganya 3 juta. Kaget dong Mary sama Ningsih dengar harga tuh susuk 3 juta. Waduh, mahal banget, Bah. Udah seharga motor tuh, Bah. Ya makanya bukan gak ada yang mau, cuma pada kere gak punya duit. Nih, kalau Neng mau, sok Abah kasih ke Neng asal sanggup bayar maharnya.
Ini susuk dijamin tokcer, garansi duit balik, Neng. Kalau sampai ini susuk gagal, nih, potong kuping Abah. Ini susuk mayat, Neng. Ada sejarahnya, gak sembarangan, Neng. Bukan pesan ke tukang emas dibikin jarum-jarum emas dipasang di badan. Gak kayak gitu, Neng. Susuk ini susah payah Abah dapatkan. Penuh perjuangan, Neng. Waduh, serem amat, Bah. Kok namanya susuk mayat, Bah? Boleh Mary lihat dulu, Bah? Boleh, tunggu sebentar. Ucap Abah Asep yang lantas berdiri meninggalkan mereka berdua. Tak berselang lama, Abah Asep pun datang kembali ke ruang tamu. Lantas, Abah Asep menunjukkan sebuah kotak kayu. Dibuka di depan Ningsih. Bau harum, bau minyak langsung tercium menerpa hidung mereka berdua. Di dalamnya ada lipatan kain putih yang begitu hati-hati dibuka oleh Abah Asep. Ketika dibuka, terlihatlah jarum-jarum emas sebanyak 8 batang. 8 batang susuk mayat dibuka, diperlihatkan kepada Mary dan Ningsih. Baru melihat susuknya saja, mereka berdua sudah bisa merasakan benda itu bukan benda biasa. Ada energi dan kekuatan tertentu yang memancarkan daya tarik yang begitu kuat. Sekali pandang, Mary pun langsung tersedot suka dan ingin memiliki susuk-susuk itu. Hanya saja kendalanya, harganya begitu mahal. Nah, ini, Neng, yang disebut 8 batang susuk mayat yang Abah dapatkan 35 tahun silam. Berat, Neng, untuk mendapatkan susuk ini. Loh, memangnya kenapa, Bah? Seperti apa sih sejarah dari susuk mayat ini, Bah? Begini, Neng, ucap Abah Asep menceritakan asal muasal susuk 8 batang mayat. Menurut cerita Abah Asep, 30 tahun lalu, saat itu Abah Asep berusia 30 tahun sudah dikaruniai 1 orang anak. Dari kecil, Asep sudah tinggal di desa Ranca Bitung. Memang dari zaman muda, Asep ini agak berbeda dengan pemuda sekampung lainnya. Asep begitu gemar mencari ilmu-ilmu kebatinan, berguru ke sana kemari, sampai dia pun lama di Banten 5 tahun, belajar ilmu kebatinan ke salah seorang sesepuh di sana. Bahkan istrinya dia dapatkan ketika berguru di Banten juga. Nah, satu ketika, selepas selesai berguru di Banten, Asep bisa dibilang mulai berkarir di dunia perdukunan, jadi dukun magang selepas selesai menuntut ilmu-ilmu kebatinan. Satu ketika, di desa Ranca Bitung ada yang meninggal dunia. Waktu itu para tetangga termasuk Asep dan istrinya datang ikut melayat bersama warga. Sesepuh di desa Ranca Bitung membagi tugas kepada para lelaki yang hadir di sana. Seperti biasa, ada yang bertugas nyiapin buat mandiin jenazah, mikul keranda, dan Kang Asep waktu itu ditugaskan dengan 2 orang warga lainnya
Kang Adun dan Kang Inding untuk menggali kuburan. Adun, Inding, dan Kang Asep yang sebaya umurnya, mereka pun bergegas menuju ke pemakaman pagi hari itu, menyiapkan lubang galian untuk mengebumikan jenazah yang meninggal. Membawa cangkul, linggis, dan sejenisnya, mereka bertiga bergegas menuju ke pemakaman. Namun sayang, pemakaman di kampung Ranca Bitung sudah begitu penuh. Sedangkan makam baru yang sedang disediakan itu belum ditebang pepohonannya, karena baru diserah terima wakaf dari pemilik tanah kepada pemerintah setempat. Jadi ada tanah wakaf untuk pemakaman, cuman belum siap digunakan. Sedangkan makam yang ada udah penuh semua. Maka dengan terpaksa Asep, Inding, dan Adun mencari-cari tanah yang kosong untuk menguburkan jenazah yang meninggal. Sekian lama mereka keliling di pemakaman. Ada tanah kosong, cuman ada nisan batu. Gak mungkin dong mereka gali, karena pasti ada tulang belulang di bawah kedalaman. Akhirnya ada tuh nemu. Hanya saja lokasinya tepat di ujung pemakaman berbatasan dengan kebun warga. Cukuplah untuk membuat 2 lubang galian, tepat berada di bawah pohon kedongdong. Duh, Inding, Adun, kayaknya mau gak mau kita buat lubang di sini nih. Waduh Kang, ini akar-akar kedongdongnya begitu besar. Susah kayaknya Kang kalau kita gali di lokasi ini. Ya habis mau gimana lagi, yang lain sudah pada penuh. Masa kita gali kuburan tua? Ucap Kang Asep. Aduh, gimana ya Kang? Udah gini aja lah, Inding, kamu balik ke kampung. Ngomong tuh sama Pak Ishak, mau apa enggak dibikinin lubang kuburan di sini. Yang lain udah penuh. Ya udah tuh Kang, saya ke sana dulu, ucap Inding. Inding pun bergegas ke perkampungan. Tak berselang lama, Inding balik lagi sambil bawa bambu ukuran jenazah. Tiba di pemakaman, Kang, boleh katanya Kang, di mana aja, yang penting dikuburin Kang. Oh, di mana aja, di mana aja. Emang mau di tempat sampah? Udah sok, mulailah diukur. Diukur tuh. Nah, diukur kan sama ukuran bambu. Selepas itu, Kang Asep meminta sebotol air yang sudah mereka bawa dari rumah almarhum. Kang Asep pun mengambil botol air itu. Kang Asep memang sudah agak dikenal sebagai orang bisa lah. Maka sebelum melakukan penggalian, Asep pun menjampi-jampi air tersebut. Ya kalau ulama, ustadz, tawasulan dulu, berdoa dulu, baru mulai penggalian kuburan. Nah ini mah dijampe ya, kan dukun. Dijampe tuh si air di aqua. Selepas dijampe, air itu pun dikucurkan mengelilingi area yang akan digali oleh mereka bertiga. Mulailah Inding, Adun, dan Asep bahu-membahu bergantian menggali lubang kuburan. Hampir 1 jam lamanya mereka bertiga menggali. Di bawah ada Kang Inding yang terus mencangkul. Asep yang sudah bercucuran keringat dengan tubuh belepotan tanah duduk menyandar di bawah pohon kedongdong bersama Kang Adun. Inding yang sedang asik mencangkul, tiba-tiba si mata cangkul dia ayunkan. Aduh, Kang, ngebentur batu kayaknya Kang. Wah, masa iya batu Inding? Gak tahu Kang. Tak lihat dulu Kang, ucap si Inding yang langsung menyingkirkan tanah. Ketika tanah disingkirkan, astagfirullah Kang, Kang,
teriak Inding. Adun dan Asep di atas langsung melongok. Ada apa, Ding? Ih, itu Kang, itu tangkorak Kang, tangkorak. Adun pun berserta Kang Asep memperhatikan. Ih, Ding, bener tulang tengkorak itu mah. Ih, amit-amit Kang, amit-amit. Inding yang penakut langsung naik ke permukaan, tak berani lagi melanjutkan menggali. Inding yang sudah naik ke permukaan lubang galian hanya bergidik ngeri melihat cangkul yang tertancap di tengkorak manusia. Bahkan masih terlihat ada rambutnya hitam legam dengan kain kapan yang sudah lapuk. Kang Asep ajalah yang turun, gak berani kita Kang, ucap Adun yang sama-sama ketakutan. Kalian mah. Ya udah tuh, tunggu di sini. Asep langsung loncat ke dalam lubang. Ketika Asep jongkok mau memisahkan cangkul dari tengkorak manusia, tiba-tiba datang hembusan angin begitu kencang menerpa pohon kedongdong, berguguran jatuh daun-daun kering menimpa mereka. Adun dan Inding bergedik ngiri ketakutan sampai merinding. Kang, gak apa-apa ini Kang. Kok jadi merinding gini Kang? Shh, tenang saja. Gak akan ada apa-apa. Tapi Kang, gak ada tapi-tapian. Kalian diam saja di atas. Ini biar jadi urusan Akang, ucap Kang Asep. Cangkul langsung dia angkat. Dia sodorkan ke Inding di atas. Lalu dengan kedua tangannya Asep pun menyingkirkan tanah. Begitu tanah disingkirkan, Inding dan si Adun begitu ketakutan melihat tulang belulang utuh di bawah kakinya Kang Asep. Dan di situ ternyata di samping tulang tengkorak ada tersembul lipatan kain merah seperti selendang. Melihat itu, Adun dan Inding betul-betul ketakutan. Kang, takut Kang. Ih, amit-amit Kang. Sudah. Ini biar Akang yang urus. Sekarang kalian ke kampung. Kalian ngomong ke Abah Ishak. Bilang aja, di dalam lubang galian ada tengkorak. Iya Kang, kami langsung laporan Kang. Inding dan Adun lantas lari pontang-panting ke pekampungan laporan ke Abah Ishak, sesepuh di desa Ranca Bitung, meninggalkan Asep sendiri di lubang galian. Terus terang saja, sedari tadi ketika mengangkat cangkul, Asep sudah merasakan sesuatu yang tak wajar. Ada energi panas yang menerpa badan Asep dari tulang belulang di hadapannya. Pandangan Asep pun tertuju ke tengkorak yang sudah belah oleh ayunan cangkul. Di situ Asep melihat ada tertancap di tulang tengkorak, di bagian pelipis dan dagu, sebatang jarum emas. Berdesir seketika batinnya Asep. Dia naik, memperhatikan, takut ada orang datang. Asep tahu benda apa itu. Itu susuk. Yang zaman dulu susuk dari emas itu begitu langka. Maka tanpa pikir panjang, Asep yang tahu khasiat susuk emas itu yang tertancap dalam mayat atau tengkorak manusia, khasiatnya begitu luar biasa. Langsung saja jarum-jarum emas itu Asep cabut satu persatu sampai total ada 8 batang susuk mayat yang langsung saja Asep masukkan ke dalam saku bajunya. Tak lupa dibungkus oleh daun kedongdong kering yang tergeletak di bawah sana.
Lalu selepas itu Asep membaca ilmu yang pernah dia pelajari untuk melindungi dirinya. Mulailah tulang-tulang itu Asep punguti satu persatu, termasuk lipatan kain merah yang Asep terka, isinya sejenis benda-benda pusaka. Diangkat lalu dinaikkan ke permukaan. Yang tak lama Abah Ishak pun datang diiringi Inding, Adun, dan beberapa warga pula. Begitu Abah Ishak tiba di sana, langsung terkejut ketika menatap tengkorak dan lipatan kain merah yang sudah begitu usang. Ya Allah ya Robbi, ternyata di tempat ini, ucap Abah Ishak. Orang-orang di situ kan bingung nih. Apa maksud Abah Ishak? Bah, memangnya ini teh tengkorak siapa, Bah? Perlu kalian tahu. Dulu pernah ada seorang ronggeng yang begitu cantik di kampung kita. Bahkan dia pernah menjadi selir tuan tanah orang Belanda. Namanya Mariati. Katanya si Mariati ini tengkorak di hadapan kalian ini semasa hidupnya dulu bukan orang sembarangan. Punya berbagai ilmu-ilmu kanuragan, ilmu pengasihan, yang katanya lelaki manapun yang diinginkan oleh sosok si Mariati pasti bakal terpikat dan tergila-gila. Dia dulu pernah semedi bertapa di sebuah tempat keramat, di Keramat Marongge di Sumedang sana. Oh iya, saya pernah dengar dari bapak saya, Abah. Nah itu, coba Asep, kamu buka lipatan kain merah itu. Iya, Bah. Asep nurut. Langsung dia buka lipatan kain merah itu. Yang ternyata kain merah itu adalah selendang. Selendang ronggeng, karembong. Dan di dalamnya itu memang ada benda-benda. Ada sebuah keris kuningan yang berbentuk semar. Keris semar mesem yang konon katanya dipercaya sebagai media pengasihan. Dulu memang langka. Beda dengan sekarang, banyak dijual di toko, gak jauh dari harga ceban, murah. Itu bisnis dukun ya. Nah, selain keris semar mesem, semua benda di situ berbentuk dari kuningan pula. Ada yang berbentuk keris semar mesem, ada juga yang berbentuk kembang wijaya kusuma. Itu pusaka-pusaka yang berhubungan dengan pengasihan. Sudah. Lipat lagi, Sep. Kalian bikin lubang lain untuk menguburkan tulang belulang ini. Lubang ini lanjutkan saja untuk mengubur jenazah almarhum, ucap Abah Ishak. Abah Ishak pun memperhatikan semua prosesi. Beberapa warga membuat lubang galian lagi. Sedangkan Adun, Inding, dan Asep melanjutkan lubang yang sudah ada sampai membuat liang lahat. Singkatnya, tengkorak dan selendangnya beserta pusaka dikuburkan lagi di lubang baru. Lalu tak lama, jenazah pun datang bersama iringan para pelayat. Jenazah lantas dikebumikan, ditimbun kembali dengan tanah. Abah Ishak pun memimpin doa untuk almarhum yang sudah meninggal dan almarhum Ronggeng Mariati. Sedangkan Adun, ketika bersama para warga kembali pulang ke rumah mereka, Adun merasa ketika berjalan dengan Asep seperti ada yang mengekor ngikut di belakang. Kang, kok dari tadi perasaan ada yang ikut jalan di belakang kita? Tapi nggak ada siapa-siapa, Kang. Hati-hati loh, Dun. Siapa tahu si Mariati suka sama kamu. Kang, jangan gitulah, Kang.
Enggak, cuma bercanda, ucap Asep. Yang padahal Asep memang melihat sosok Ronggeng yang berjalan di belakang dirinya dengan wajah yang begitu penuh amarah, seolah tak terima susuknya diambil oleh Asep. Namun Asep tak peduli. Setibanya di rumah, sosok Ronggeng itu, menurut cerita Abah Asep yang disampaikan ke Teh Ningsih, sosok Ronggeng itu ngikut sampai ke rumah, hanya saja menghilang di pertigaan jalan di kampung Ranca Bitung. Malam harinya, selepas Isya, Asep menyendiri dalam kamar. Dia bakar kemenyan, lantas mengeluarkan 8 susuk mayat dari tulang belulang Maryati. Dia rituali untuk menghilangkan energi negatif dari pengaruh si Maryati. Namun siapa sangka dalam proses ritual itu Asep mendengar suara geraman dari balik gordeng jendela kayu yang terkena hembusan angin. Ketika Asep menoleh, sosok Maryati terlihat menatap tajam ke arah Asep, menggeram lalu berkata, Kembalikan susuku, kembalikan susuku. Sama seperti ketika Mary mati. Asep hanya tersenyum, lantas mengambil keris pusaka warisan gurunya yang di Banten sana. Keris yang ditutupi oleh lilitan kain kafan. Lalu dia buka, dia cabut dari sarungnya. Asep pun merapalkan ajian-ajiannya untuk menaklukkan sosok Maryati. Sampai akhirnya sosok si Maryati ini takluk kepada Kang Asep dan dijadikan khodam susuk mayat yang beralih kepemilikan berada di tangan Kang Asep. Nah, gitu Neng. Siapapun yang menggunakan susuk ini, itu nanti seperti almarhum Nyai Maryati. Lelaki manapun yang diinginkan pasti jatuh bertekuk lutut, nurut. Bukan hanya bikin jatuh cinta Neng, tapi selelaki itu pun bisa kamu poroti harta bendanya, ucap Abah Asep. Tentunya Mary semakin bernafsu ingin memiliki susuk mayat itu. Namun sayang, Mary baru punya uang untuk memahari 1 batang saja. Aduh, gimana ya Bah? Saya teh pengen susuk ini, tapi cuma ada uang 3 juta Bah. Gak apa-apa, nanti sisanya bisa menyusul selepas kamu punya uang lagi. Gak bakal Abah kasih ke orang lain. Ini memang sepertinya berjodoh dengan kamu, ucap Abah Asep. Bukan apa-apa, yang lain pasti gak bakal sanggup beli. Itu cuma alibi dukun saja biar laku. Mary pun setuju. Lalu Abah Asep berkata, nah, kalau Neng mau, cukup pasang 1 saja dulu. Pasang saja di bagian dagu. Biar laki-laki yang kamu sukai itu nurut dengan semua ucapan kamu. Iya Bah, boleh Bah, boleh. Kira-kira bisa dipasang langsung Bah? Bisa, cuman gak bisa hari ini. Nanti saja, pas malam takbiran, Neng Mary balik kemari. Mary pun setuju. Toh takbiran tinggal berapa hari lagi kan? Lantas dia pun pamitan pulang selepas menyerahkan uang 3.050.000 yang gocap itu buat beli sesaji. Baliklah mereka berdua kembali ke Parung Banteng. Mary berpesan kepada Ningsih, Ningsih, nanti malam takbiran kamu ikut antar teteh lagi ya ke rumahnya Abah Asep. Siap teh, gampang, ucap si Ningsih. Singkat cerita, malam takbiran nih, ketika warga khususnya laki-laki berkumpul di masjid,
suara lantunan takbir saling bersahutan dari musola-musola di kampung Parung Banteng, menandakan hari Lebaran dan akhir bulan Ramadan pada waktu itu. Malam takbiran zaman dulu begitu semarak. Semua warga, entah itu kecil, pemuda, dewasa, tua, berkumpul semua di musola atau masjid-masjid kampung mereka. Anak-anak bermain di halaman masjid. Sebagian ada yang memukul bedug, bertalu-talu dengan alunan nada yang begitu indah, mengiringi suara takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dua manusia, dua perempuan nih, Mary dan Ningsih, malah pergi ke desa Rancabitung menemui dukun Abah Asep untuk pasang susu. Ini memang agak kurang ajar ya, tapi gimana lagi? Ceritanya seperti itu. Setibanya di rumah Abah Asep, Abah Asep sudah menyediakan semua kebutuhan ritual. Di belakang rumah panggung Abah Asep itulah, di malam takbiran tahun 1999, menjadi saksi sosok Mary pertama kali dalam hidupnya memasang susuk emas di tubuhnya, dan bukan susuk sembarangan, tetapi susuk emas. 8 susuk mayat yang diambil dari tulang belulang Ronggeng Mariati. Di depan Ningsih yang menyaksikan prosesi ritual, Teh Mary menanggalkan seluruh pakaiannya, dimandikan dengan air kembang 7 rupa, lalu disiram oleh air degan ijo. Lalu dalam kondisi tak berbusana, sambil duduk bersimpuh di atas selembar tikar daun pandan di belakang rumah di alam terbuka, Ningsih menyaksikan Abah Asep mengambil sebatang jarum emas susuk mayat, diletakkan di dagunya Mary, lalu ditekan. Mary sedikit menjerit ketika jarum emas masuk ke dalam dagunya, namun langsung menghilang selepas dipijit oleh jempol Abah Asep. Nah, udah Neng, sudah Abah masukkan. Susuk ini langsung lebur dengan tubuhmu. Namun ingat, untuk lebih sempurna, secepatnya sisa 7 susuk mayat harus segera dipasang di bagian tubuhmu. Baik, Bah. Nanti selepas saya mengumpulkan uang, saya balik lagi ke rumah Abah. Bagus. Namun ingat, setiap malam Jumat Kliwon, bikin sesaji untuk si Mariati, agar dia tenang dan tidak mengganggu Neng Mary. Sesaji. Sesaji apa aja, Bah? Cukup air putih dicampur dengan kembang mawar, teh manis, teh pahit. Itu saja. Berikan ke sosok Mariati, ucap Abah Asep. Selepas itu, Mary dan Ningsih pun pamitan pulang kembali ke Parung Banteng. Singkat cerita, H+3 malam hari selepas Isya, Mary dan Ningsih diantar ke terminal. Karena besoknya sudah mulai masuk kerja, namun belum maksimal. Jadi kebanyakan masih pada libur tuh, hari keempat pasca Lebaran. Berangkatlah nih Mary dan Ningsih kembali ke Jakarta. Sampai di kosan, Mary langsung istirahat tertidur begitu lelap. Namun dalam tidurnya ini, Mary bermimpi menyaksikan rombongan penari di atas panggung. Menari begitu gemulai, diiringi sorak-sorai para penonton. Namun, ada satu penari yang paling cantik di antara mereka berbalik dan menatap tajam ke arah Mary. Sampai Mary
terbangun dari tidurnya, dia ceritakan kepada Ningsih. Wah teh, itu kayaknya si Hodam susuk itu teh, Nyai Mariati. Coba teteh lihat kalender. Begitu lihat kalender, ternyata malam Jumat depan itu malam Jumat Kliwon. Waduh, hampir lupa teteh Ningsih. Iya teh, Jumat Kliwon kan. Teteh harusnya sajen buat si Hodam susuk. Iya, nanti kalau teteh lupa, kamu ingatkan. Iya teh, ucap Ningsih. Besoknya mulai pada kerja nih. Nah, ketika bekerja, Mary dengan semangat baru ingin menaklukkan Burhan. Sesuai dengan apa yang diucapkan Abah Asep. Memang selepas pasang satu susuk mayat di dagunya, ada perubahan terjadi. Burhan ketika diajak bicara oleh Mary, terlihat tanda-tanda Burhan yang mulai terpikat. Namun Mary ini mainnya begitu cantik. Tak terasa udah 3 bulan nih Mary pasca pasang susuk di dagu. Dan dalam 3 bulan itu pula Mary dan Burhan sembunyi-sembunyi menjalin hubungan. Walau kecil, tapi Burhan sering ngasih uang ke Mary selama hubungan. Tapi dikumpul-kumpul oleh Mary, uangnya sampai puluhan juta coy. Cukuplah buat Mary pasang sisa 7 susuk mayat di Abah Asep. Dan semua orang, tak ada yang tahu hubungan Mary dengan Burhan. Hanya Ningsih yang mengetahui hubungan Mary sahabatnya. Nah, singkat cerita, di bulan keempat pasca pasang susuk, uang kan udah kekumpul nih. Mary pulang kampung ke Parung Banteng. Tentunya atas izin dari Burhan kekasih gelapnya. Pulang ke Parung Banteng. Malam harinya, Ningsih yang tak ikut waktu itu, Mary langsung berangkat ke rumah Abah Asep. Di depan Abah Asep, Mary lantas menyerahkan uang 21 juta. Waktu itu sudah masuk tahun 2000. Uang 21 juta Mary serahkan semuanya. Lalu Abah Asep menghitung dengan jari-jarinya. Neng Mary, 3 hari lagi waktu ritual untuk pemasangan sisa 7 susuk mayat. Neng Mary langsung saja datang ke rumah Abah. Siap bah, ini uang maharnya. Dan ini buat belanja si Nini, ucap Ningsih menyerahkan uang di luar uang mahar. Abah Asep pun tersenyum. Lalu istrinya Abah Asep nyamperin ketika Abah Asep memanggil dan menyerahkan semua uang dari Mary. Lantas Mary pun pamitan. 3 hari kemudian Mary datang ke rumah Abah Asep. Dibantu oleh istri Abah Asep nih, Mary lalu dimandikan seperti dulu. Duduk bersimpu di atas tikar daun pandan di belakang rumah panggung Abah Asep. Hanya saja yang berbeda, dimandikannya Mary pada waktu itu begitu lama. Karena kata Abah Asep, tubuh Mary harus betul-betul suci agar 7 susuk mayat sisanya bisa betul-betul melebur dengan jasad Mary. Selepas itu, dengan posisi masih tak berbusana, rambut dan badan basah kuyup, Mary dituntun istri Abah Asep masuk ke dalam rumah. Abah Asep mengikuti di belakang Mary, lalu dibawa ke sebuah kamar kosong. Yang ada di situ hanya altar kecil, alat-alat ritual perdukunan, dan sudah ada selembar kain kapan yang digelar. Lantas Mary disuruh tiduran
telentang di atas kain kafan. Istri Abah Asep yang ikut membantu ritual, dia mulai membakar kemenyan di samping sesaji. Lalu kemenyan itu asapnya dikelilingi. Mary dikelilingi si Nini istri Abah Asep beberapa putaran sambil membawa kemenyan yang terbakar. Selepas itu, Abah Asep membuka kotak kayu tempat penyimpanan susuk mayat. Lalu satu persatu susuk itu dimasukkan ke tubuh Mary. 2 susuk di pelipis kiri dan kanan. 2 lagi dipasang di kedua dada Mary lewat. Lalu Mary disuruh telungkup. Mary pun menurut. Dia langsung telungkup sesuai perintah Abah Asep. Dan 2 susuk lagi Abah Asep masukkan di 2 buah pantat Mary. Mary merasa seperti digigit semut. Namun selepas susuk masuk ke dalam tubuhnya, terasa menyebar hangat ke sekujur tubuh Mary. Total sudah 6 susuk yang dipasangkan Abah Asep. 7 dengan di bagian dagu yang dipasang pertama kali. Mary kembali disuruh tidur telentang. Nah, Neng Mary, ini yang terakhir harus dipasang di alat reproduksi Neng Mary. Namun, ada cara berbeda untuk susuk di bagian ini, Neng. Loh, cara berbeda? Cara berbeda bagaimana, Bah? Abah Asep menyeringai. Seringai. Neng, susuk ini harus dimasukkan lewat persetubuhan. Terkejut dong Mary. Lantas Mary menoleh ke si Nini, istrinya Abah Asep. Si Nini malah senyum. Iya, Neng, aturannya memang seperti itu. Akhirnya Mary pun mengangguk. Mary disuruh Abah Asep menanggalkan pakaiannya. Usianya walau udah 60, tapi badannya masih terlihat kekar. Lalu si Nini nih, istri Abah Asep, tanpa ada rasa cemburu sama sekali, langsung meniup lampu teplok. Otomatis kamar pun gelap seketika. Lalu 1 susuk mayat yang tersisa, ini Akang cuma nyampein cerita ya, itu ditempelin Abah Asep di kepala jamur tombaknya. Lalu langsung dimasukkan ke goa milik Mary. Mary pun merasa kesakitan, seperti ada benda tajam yang menggores bagian dalam goanya. Namun Abah Asep dengan tombak yang begitu langsung memaju mundurkan tombaknya itu, membuat Mary meringis kesakitan. Mary udah nggak perawan. Di perawanannya sama Mas Burhan. Burhan. Nah, si Nini itu hanya memperhatikan sambil tersenyum-senyum. Untung nih si Nini nggak ikutan. Namun ada sesuatu yang terjadi. Di tengah kamar yang gelap, di tengah Mary yang ditunggangi aki-aki, ditonton sama Nini-Nini, saat itulah pandangan Mary langsung melotot tepat menyaksikan sosok perempuan berpakaian ronggeng berdiri tersenyum menyeringai di belakang Abah Asep. Dan tak cukup sampai di situ saja, Mary terkejut ketakutan sampai menutup mata ketika tiba-tiba muncul 1 persatu pocong memenuhi kamar gelap Abah Asep. Jadi si Mary ketika ditunggangi Abah Asep, ditonton ama Nini-Nini, ditonton ama setannya Mariati, ditonton pula ama pocong-pocong yang entah datang dari mana. Yang jelas Mary ampe kelenger pingsan tak sadarkan diri,
karena Abah Asep terus menghujami Mary dengan brutal yang membuat Mary pingsan. Pagi hari Mary dibangunkan si Nini. Lantas dimandikan si Nini kembali dengan air kembang. Abah Asep dan istrinya pun berkata, kalau susuk, 8 susuk mayat sudah melebur menjadi satu. Satu kulit, satu daging, satu darah, satu tulang, satu jiwa dengan Mary dan tak bisa dikeluarkan. Namun ingat Neng, selama 6 bulan sekali, Neng Mary harus datang kembali ke sini untuk mengasah dan menambah daya susuk mayat di tubuh Neng Mary. Siap bah? Mary setuju bah. Yang penting tujuan Mary bisa terlaksana. Abah jamin Neng, Abah jamin. Nih jaminannya, batang leher si Nini. Wah jangan gitu atuh bah, masa si Nini dijadiin jaminan? Si Nini hanya mesem-mesem saja. Lantas Mary pun pamitan pulang. Singkat cerita nih, balik ke Jakarta si Mary. Dia ceritain semua tanpa ada satupun yang ditutupi ke Ningsih. Ningsih ampe mangap gak percaya. Kok mau-maunya teh Mary ditunggangi aki-aki. Tapi ya Ningsih tak peduli. Selama Mary bahagia, dia pun ikut bahagia pula. Dan betulah, khasiat dari 8 susuk mayat yang ditanam di tubuh Mary betul-betul sesuai ucapan Abah Asep. Burhan jatuh bertekuk lutut kepada Mary. Sampai dengan rayuan Mary, perintah Mary, Burhan menceraikan istrinya dengan alasan tidak dikaruniai anak. Bahkan tanpa rasa malu, Burhan menggandeng Mary, dibawa bertemu Haji Amir. Bapaknya Burhan mantan majikannya Mary. Dan aneh nih, saking kuatnya pengaruh susuk mayat di tubuh Mary, Pak Amir, Haji Amir, dan keluarganya semua setuju dan merestui hubungan Mary dan Burhan sampai mereka berdua pun dinikahkan. Pernikahannya begitu mewah di Parung Banteng. Semua orang pun geleng-geleng kepala, gak nyangka Mary dapat jodoh seorang bos muda, pemilik restoran besar di Jakarta. Dan semenjak menikah dengan Burhan, Mary hidup bahagia bergelimang harta. Rumah milik bapak ibunya dia bangun. Begitu megah, paling mewah, paling besar di kampung Parung Banteng. Namun 2 tahun pernikahan, Bi Imas ibunya Mary meninggal dunia. Tapi tak membuat hubungan Mary dan Burhan bermasalah. Enggak dong, itu kan meninggal normal. Nah, setiap tahun 2 kali nih, kan tiap 6 bulan sekali, Mary datang ke Ranca Bitung, ke Abah Asep, ngecas susuk, ngasah susuk. Ngasahnya gimana? Ya gituan. Jadi setahun 2 kali Mary ditunggangi Abah Asep dengan dalih menambah daya susuk mayat di tubuh Mary. Waktu berlalu, Mary morotin harta milik keluarga Burhan. Ningsih ya senang-senang saja karena dia pun kecipratan pula. Sering dikasih uang sama Mary. Bahkan kerjanya ya seperti jadi asistennya Mary. Udah nggak jadi pramusaji, cuman ikut teh Mary. Mary liburan, Ningsih ikut. Bahkan di restoran, si Ningsih ini kerjanya ya cuma ngatur yang kerja aja. Udah kayak mandor. Ibarat kata manajer lah di restorannya Sari Bahari. Nah, tak terasa 5 tahun sudah Mary dan Burhan menikah. Dari wasilah kekuatan susuk mayat, Mary sudah punya seorang anak laki-laki dari pernikahannya dengan Burhan. Sampai tibalah waktunya, Mary pun ngasah susuk rutinan ke rumah Abah Asep. Waktu itu Teh Ningsih ikut nih, di tahun ke-5 ya. Nah, ketika datang ke Ranca Bitung,
Siapa sangka tiba di sana Abah Asep sudah mati. Mary pun bingung. Abah Asep mati. Kalau si Niniknya di 2 tahun dulu pernikahan Mary udah mati duluan. Abah Asep di tahun ke-5 pernikahan Mary mati pula menyusul istrinya. Mary pun kelimpungan. Takut kenapa-napa dengan susuk mayat di tubuhnya. Namun Ningsih menghibur Mary. Ya nggak apa-apalah teh. Kan kata Abah Asep udah melebur jadi satu sama badan teh Mary. Iya ya Ningsih, mudah-mudahan saja gak terjadi apa-apa. Namun tetap saja hal itu jadi beban pikiran Mary. Karena selang 2 minggu pasca pulang ke Parung Banteng, pasca mengetahui Abah Asep mati, Mary mulai sering diteror dalam mimpi, didatangi oleh sosok Mariati meminta Mary mengembalikan susuk yang terpasang di tubuh Mary. Dan selepas diteror, sering didatangi dalam mimpi. Hanya selang 2 bulan pasca datang ke Abah Asep tuh, waktu Abah Asepnya dah mati, Mary mulai merasa ada yang aneh dalam pernikahannya. Burhan mulai berubah sikap. Yang tadinya begitu cinta, begitu nurut, mulai berontak. Seolah pengaruh susuk mayat sudah berangsur-angsur menghilang. Bahkan Burhan dan Mary jadi sering bertengkar. Sampai puncaknya Burhan yang seolah menjadi begitu jijik kepada Mary dengan sepihak menceraikan Mary tanpa berbicara sama sekali. Mary ditendang dari rumah mewah kediaman Burhan. Dan anaknya diambil oleh Burhan dan keluarganya. Mary diusir. Dengan terpaksa, Ningsih pun ikut teh Mary pulang balik ke Parung Banteng. Dan setibanya kembali tinggal di Parung Banteng, di bagian-bagian tubuh yang dipasangi susuk, mulai muncul bentolan. Awalnya di dagu, karena dagu yang pertama dipasang. Mary awalnya ngira cuma jerawat batu. Namun semakin lama membesar, meletup, mengeluarkan nanah berbau busuk dan tidak kunjung sembuh. Harta benda hasil morotin si Burhan, Mary gunakan untuk berobat. Namun makin lama kondisinya makin parah. Satu persatu bagian-bagian tubuh yang dipasangi susuk tumbuh bentolan dan keluar nanah. Harta yang ada pun, istilah kata habis pakai berobat ke berbagai dokter, ke rumah sakit. Obat dikasih namun tak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Mary. Dibawa ke dukun, semua dukun mengangkat tangan. Tak sanggup menyembuhkan Mary. Karena susuk-susuk di tubuh Mary sudah lebur menyatu dengan jiwa Mary. Hanya kematian yang bisa melepaskan susuk-susuk mayat dari tubuh Mary. Sampai akhirnya Mary hanya bisa terbaring lemah di atas ranjang. Dan selanjutnya, seperti yang sudah kalian ketahui, Mary pun mati, arwahnya gentayangan. Nah itu Kang, pengalaman yang saya alami dulu ketika mendampingi Teh Mary, ucap Teh Ningsih. Dan sekarang Kang, saya mau minta tolong sama Akang, ucap Ningsih nih. Lah, minta tolong apa Teh? Waktu datang ke Akang nih, si Teh Ningsih ini pakai kerudung. Ya usianya kalau tak salah lewat 50 tahunan dah. Lalu pakai cadar. Ini Kang, Ningsih membuka cadarnya. Coba gak terkejut gimana? Tepat ketika cadar dibuka, di dagu Teh Ningsih ada benjolan bernanah. Cuman belum meletup. Loh, itu kenapa Teh? Tanya Akang. Kang, Akang kan tahu susuk dari tubuh Teh Mary, susuk mayat itu
disimpan sama Maenah. Maenah itu, Kang, adalah adik bungsu dari Abah Asep. Dan susuk itu saya pasang di tubuh saya, Kang. Astagfirullahaladzim. Ternyata nih, susuk yang dulu diambil sama Maenah, malah beneran dipasang sama Teh Ningsih. Yang katanya gara-gara sudah bosan hidup menjanda. Dan Maenahnya udah mati, Ningsih ketakutan, takut senasib dengan almarhum Teh Mary. Akhirnya Teh Ningsih pun diruqyah, dan waktu itu menjalani beberapa amaliyah seperti mandi tobat dan sejenisnya untuk memulihkan pengaruh susuk dari tubuhnya. Nah, itulah kisah dari Teh Ningsih yang menceritakan awal mula Mary pasang susuk mayat sampai akhirnya sempat gentayangan meneror warga Parung Banteng beberapa tahun yang lalu.